Maria, tentunya dengan pembatasan pergerakan orang, ini tidak hanya di dalam negeri, tentunya juga yang datang. Karena memang sudah tidak dibolehkan, sama seperti di Indonesia, hanya orang Italia yang kembali ke Italia yang bisa diterima masuk, sedangkan yang lain tidak bisa diterima lagi. Tentunya ini sangat terkait kemudian dengan perlambatan ekonomi, karena bisa dikatakan 23% dari pendapatan pemerintah Italia adalah dari pariwisata dan jasa-jasa yang mengikutinya seperti restoran, hotel, catering, lalu tentunya penjajah-penjajah kecil yang biasa menjual-jual souvenir, juga makanan, semuanya menjadi tidak ada pemasukan lagi. Seperti itu, dan itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi mereka. Selain itu, di bidang manufaktur, misalnya industri, hanya industri esensial yang diperkenankan untuk tetap berproduksi. Itu pun dengan kondisi yang sangat mengecil, mengingat beberapa pegawainya yang kemudian sudah terpapar harus melakukan home isolation. Ini pun menjadi problem karena banyak pekerja-pekerjanya yang juga menjadi ketakutan sehingga mereka menolak untuk bekerja. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi problema di bidang ekonomi. Yang masih mempunyai harapan memang di bidang pangan, karena industri dan petani-petani masih harus memenuhi logistik bagi seluruh warga yang ada di Italia. Jadi ini yang terjadi di Italia saat ini. Baik, kalau dilihat dari kondisi aktivitas bisnis kemudian investasi yang melemah ini seperti apa Bu, yang harus menjadi alert juga dan dampaknya juga terhadap Indonesia yang harus kita mulai waspadai? Ya Mbak, jadi memang saat ini terjadi juga perlambatan, artinya mereka masih ada beberapa industri yang masih kita coba melakukan semacam research yang masih ada masuk ekspor kita ke sini, biasanya memang tetap masih produk makanan yang masih bisa masuk kemari, tetapi untuk produk-produk lain yang belum esensial itu agak dikurangi, mungkin karena memang arus barangnya juga sangat melambat. Namun sebetulnya di dalam peraturannya pelabuhan-pelabuhan terkait kargo termasuk pelabuhan udaranya masih membuka. Namun persoalannya kembali kepada pekerja-pekerjanya yang sangat berkurang, sehingga memang itu yang terjadi perlambatan. Meskipun pemerintah sudah melakukan beberapa paket kebijakan, antara lain menunda pembayaran pajaknya, menunda berbagai dan memberikan berbagai insentif, tapi nampaknya masih akan berpengaruh terhadap Italia untuk tahun 2020-2021, dan ini perlu kita antisipasi hubungan dagangnya dengan Indonesia.